Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dari Batch 21. Hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan kembali materi yang berjudul prabayar. Nah, sebelum diganti atau dinamakan seperti sekarang prabayar, dulu prabayar disebut dengan listrik pintar. Namun untuk pengenalannya di kalangan masyarakat itu sendiri, untuk sekarang ini masyarakat lebih mengenal istilah prabayar dengan pengisian listrik token seperti itu. Nah, di dalam prabayar ini sendiri adalah dimana hal ini dikelola oleh PT PLN Persero, yang dimana dalam prabayar PLN ini menyediakan jasa layanan listrik setelah customer melakukan pembayaran terlebih dahulu. Nah, kalau sebelumnya kan nih petugas PT PLN Persero menyediakan layanan untuk mencatat, menghitung, serta menerbitkan rekening untuk penggunanya. Namun dengan adanya listrik pintar ini atau listrik prabayar, sekarang tidak perlu lagi seperti itu. Jika penggunanya sudah menggunakan listrik prabayar, PT PLN Persero tidak lagi harus menghitung dan menerbitkan info rekening tagihannya. Nah, sebenarnya keuntungan dan kelebihan dalam penggunaan listrik prabayar atau pasca bayar ada kelebihan dan keuntungannya masing-masing nih. Namun kali ini saya akan membahas apa sih kelebihan dari penggunaan listrik prabayar itu sendiri. Kalau misalnya kita menggunakan prabayar, tentu saja kita akan terhindar dari yang namanya pemutusan jika kita telat membayar tagihan listrik gitu. Jadi dengan adanya prabayar ini, tentu saja kita terhindar dari pemutusan petugas PLN jika kita terlambat membayar, karena sistemnya kan tadi untuk prabayar itu sendiri adalah kita harus membayar dulu baru kita bisa menggunakan jasa layanan listrik. Nah, dengan adanya prabayar atau listrik pintar, tentu saja customer akan terhindar dari yang namanya biaya denda, yang dimana kalau misalnya menggunakan pasca bayar itu sendiri kan jika kita menggunakannya dan membayarnya lebih dari jatuh tempo yang sudah ditetapkan dari PT PLN Persero. Namun dengan adanya listrik pintar ini sendiri, kita tidak akan berhadapan dengan yang namanya tagihan listrik untuk tempo-tempo atau untuk waktu-waktu tertentu gitu. Jadi untuk pemakaiannya menyesuaikan customer atau menyesuaikan konsumen itu sendiri. Nah, untuk meterannya sendiri, untuk prabayar ini dikenal dengan MPB atau meteran prabayar, yang dimana ketentuannya ini tingginya harus 160 cm di rumah dan juga harus terhindar dari matahari serta hujan. Nah, dalam pengisian token atau penggunaan tokennya itu sendiri menyesuaikan dengan kebutuhan customer sesuai strom yang ada nih. Dan PLN menyediakan jasa pembelian token dari mulai 20.000 sampai 1 juta rupiah. Tentu saja dalam penggunaan prabayar atau listrik pintar ada saja selalu gangguan-gangguan yang terjadi nih di dalam MPB-nya misalnya. Nah, tentu saja call center akan membantu setiap permasalahan yang terjadi, dan biasanya tuh permasalahannya itu ada gagal input token, dan juga biasanya ada salah entry, terus ada pembelian stream dengan nomor meter yang tidak sesuai, dan juga ada juga yang display token sudah digunakan. Ini biasanya udah emang nggak bisa sih, ini bukan tanggung jawab dari PLN-nya, namun ini tanggung jawab dari customer-nya itu sendiri, karena kan sudah digunakan nih tokennya, ya sudah untuk satu pemakaian satu token seperti itu. Dan yang kemudian ada old atau sudah usang nih. Biasanya kalau seperti ini tuh udah kadaluarsa, dan dimana dalam hal ini customer bisa mengadu ke call center PLN 123, dan nanti untuk nomornya akan diperbarui atau akan diganti oleh PT PLN-nya. Nah, dalam penggunaan prabayar atau listrik pintar ada yang dinamai dengan kredit token, yang dimana ini adalah syarat untuk pengisian dayanya, yang dimana pengisian dayanya ini berupa sejumlah KWH yang dibeli pelanggan melalui delivery channel seperti bank ATM, terus PPOB, dan juga POS. Dalam penggunaan listrik pintar atau prabayar, kita tidak membeli rupiah ya. Jadi misalnya kita beli 100.000, itu tidak akan tertera 100.000 pada KWH meternya. Namun saat kita membeli, yang keluar nilainya adalah KWH pemakaian gitu. Jadi rumusnya sendiri adalah daya dikali lama hari dikali jam nyala lalu dibagi 1000 gitu.
Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang materi yang berjudul prabayar. Saya Salsabila dari Batch 21. Terima kasih.